Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi. Dadah tadi soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Alhamdulillah saya ketemu lagi dengan seorang negarawan. Wah, saya lupa negarawan. Bang Hendra John, ini pengusaha juga, saudagar Minang juga, dan ketua dari alumni Trisakti for Anies ATFA. Hari ini ATFA bersama Realis, ya, relawan APTSI Loyalis Anies mengadakan halal bihalal, ya, di daerah Kemang di Jakarta, dan sekaligus diskusi sosial kolaborasi elemen masyarakat mengawal pemilu jujur dan adil. Nah, teman-teman, kita langsung aja akan ngobrol dengan Bang Hendra John, ya, ketua dari ATFA, alumni Trisakti, dan juga pegiat dari APTSI, ya, sampai sekarang tentang acara ini. Ini acara tentang apa, Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Haji. Ya, kita pada hari ini menyelenggarakan halal bihalal dalam rangka Idul Fitri 1444 Hijriah. Sekaligus pula dalam pertemuan ini kita bersilaturahmi antar aktivis-aktivis relawan Anies bagi pencalonannya untuk presiden tahun 2024. Kenapa? Karena sekarang belum jadi calon gitu kan? Masih bakal calon yang baca pres yang belum diresmikan menjadi calon sesungguhnya. Nah, maka dalam pertemuan ini alhamdulillah kita bersinergi dan bersepakat untuk menjaga kelangsungan daripada pemilu tahun 2024 nanti di antara berbagai elemen-elemen masyarakat yang ada, untuk sama-sama kita kerja berjamaah bagaimana supaya pemilu itu berlangsung jujur dan adil, dan masing-masing kita berbagi peran. Karena di sini ada yang hadir juga selain daripada Trisakti, alumni Trisakti for Anies, ada pula realisnya APTSI, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia, juga ada Partai Umat, ada juga dari Forkom. Sebenarnya ada juga rencananya dari pemuda Pancasila dan yang lain-lain, ya. Tapi tidak semuanya bisa hadir hari ini. Tidak semuanya bisa hadir, walaupun kita punya kesepahaman. Cuma kita sudah mempunyai kesepahaman. Karena masalah teknis saja. Masalah teknis, ya. Betul, insya Allah begitu. Ya, jadi hari ini tadi kita lihat, ya, teman-teman, acaranya itu bagus banget. Ada diskusi soal bagaimana mengawal pemilu jujur dan adil. Jadi memang terungkap dari para narasumber itu sangat tidak mudah untuk Anies Baswedan untuk nyapres aja akan susah. Udah bisa nyapres, di pemilunya ada kesan seperti ini, pasti dicurangin. Maka tadi diskusinya adalah bagaimana caranya bisa menaruh saksi di setiap TPS dan sebagainya. Nah, peran dari alumni perguruan tinggi dalam hal ini Trisakti ini, kita bicara alumni Trisakti ini apa nih, Bang, untuk ikut berperan dalam mengawal pemilu jujur dan adil ini? Ya, kami sebagai inisiator daripada pertemuan ini sebenarnya adalah bagaimana merangkai hubungan daripada berbagai elemen-elemen masyarakat. Yang pertama, bagaimana ada setiap saksi dalam TPS, baik di dalam dan di luarnya. Kemudian bagaimana supaya di luar itu pun ada yang mengawalnya di tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan ada yang mengawalnya kalau terjadi intimidasi ataupun kecurangan yang terjadi secara fisik, dan di atasnya lagi secara kecamatan ada dikawal oleh pengacara-pengacara yang bisa menegakkan hukum di antara itu. Nah, di sini juga kami sebenarnya juga ingin mengangkat hal yang lain, yaitu bahwa situasi kondisi kita sekarang ini, kita merasa kita ini sekarang kondisinya kan rakyat merasa semakin jauh dari sejahtera, gitu kan. Negara kita juga secara ekonomi sudah tidak berkuasa lagi, gitu. Nah, maka kami ingat kepada pidato Bung Karno pada tanggal 17 Agustus tahun 1964 yang menggagas tentang strategi Trisakti. Nah, strategi Trisakti ini adalah sebetulnya persiapan untuk tahun 65 itu seharusnya adanya konferensi Asia Afrika berikutnya
Yes, tapi kan nggak jadi gitu kan. Yaitu persiapan ke sana. Jadi beliau menyampaikan gagasan ini pada seluruh peserta konferensi Asia Afrika tahun 55 sebelumnya. Yes. Tahun sebelumnya. Apa itu isinya? Itu adalah tentang berdaulat dalam politik. Kita tahu politik kita sekarang nggak berdaulat lagi. Ya, di mana kita sekarang ini posisinya kedaulatan itu udah bukan milik rakyat lagi sesuai dengan apa yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kedaulatan sekarang udah pemilik uang. Maka itu kita merasa itu relevan untuk kita perjuangkan kembali. Lalu yang kedua kata Bung Karno adalah berdikari dalam ekonomi. Yes. Nah, ekonomi kita sekarang kita merasa ini sekarang dicengkram oleh kekuatan oligarki. Oligarki ekonomi ya. Oligarki ekonomi gitu kan. Sehingga kita perlu juga menegakkan yang disebut oleh Bung Karno berdikari dalam ekonomi. Dan terakhir yang ketiga, Bung Karno mengingatkan untuk berkepribadian dalam budaya. Nah, kalau kita lihat lagi budaya-budaya lokal kita sekarang malahan tidak muncul. Yang adalah budaya dari negara yang antah berantah, ya kan? Dalam event-event nasional, dalam tempat-tempat umum yang nampak adalah budayanya bukan budaya lokal masing-masing. Kita udah nggak nampak lagi Bhinneka Tunggal Ika di situ. Nah, makanya kita perlu tegakkan pribadi budaya masing-masing daerah. Itu yang kita ingin tularkan dan kita ingin canangkan untuk kita jadikan semacam kita viralkan strategi Trisakti Bung Karno. Mari kita angkat kembali. Nah, ini kita perkenalkan dalam pertemuan hari ini. Gitu kembali. Dan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, karena saya sering ketemu dengan Bang Hendra John ini, semangat Trisakti ala Bung Karno itu selalu dibawa-bawa. Wah, ya. Ini berarti sangat menghargai our founding fathers ya. Jadi jangan pernah lupain jasa-jasa para pahlawan, terutama misalnya yang founding fathers seperti Bung Karno. Tapi setelah Bung Karno juga ada satu yang juga tidak pernah bisa kita lupakan, Bapak Pembangunan Pak Harto. Nah, ya jadi semua tokoh-tokoh di masa lalu itu punya peran yang sangat besar, dan itu sayang sekali teman-teman kalau sekarang kita tidak mencoba menghidupkan kembali spirit dari apa yang mereka ajarkan dahulu gitu ya, termasuk Trisakti itu ya. Bahkan spirit dari kenapa kita merdeka. Yes. Ya. Kenapa ada penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajaan seluruh Nusantara ini kepada negara Republik Indonesia dalam Piagam Jakarta. Maka itu kita pun mengingat kembali Piagam Jakarta itu dengan membubuhkan Piagam Kemang pada waktu akhir. Hari ini ada Piagam Kemang, dan itu dinyatakan jelas bahwa itu menyebut nama Pak Anies juga tuh di Piagam Kemang tuh. Iya. Saya tertarik sekali itu karena meyakini bahwa bisa menjaga NKRI ini dengan pemimpinnya adalah Pak Anies gitu ya, kurang lebih. Iya, kita membutuhkan seorang pemimpin yang dalam dan luas pengetahuannya dan kemampuan yang sangat luar biasa, dan dia juga tokoh dari cucu kemerdekaan kita, cucu kemerdekaan Republik Indonesia ini, untuk menjadi kita katakan alat ya, karena kan dia sebenarnya ada petugas rakyat. Kita menginginkan petugas rakyat untuk membawa negara kita ini di kepemimpinan 2024 adalah di tangannya Anies Rashid Baswedan. Makanya kita sebut dalam ikrar kita, Piagam Kemang kita, untuk berjuang mengusung beliau menjadi pemimpin dengan cara yaitu mengawal pemilu secara jujur dan adil. Karena kita merasa sebenarnya beliau secara pribadi pengakuan dari seluruh rakyat Indonesia begitu besar, tetapi birokrasi dari ada pihak-pihak yang menggunakan birokrasi ini untuk menghambat perjalanan beliau. Itulah kira-kira. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya Pak Anies aja dihambat, apalagi yang lain? Ya, itu. Jadi siapapun kalau tidak sejalan dengan oligarki, katakanlah ya, maka bisa dihambat. Nah, ini kan yang tidak kita inginkan, karena semua waktu kemarin di tenis indoor, salah satu inti dari pidato Pak Anies itu semua orang, semua warga negara berhak untuk ikut dalam kontestasi. Itu pesan sebenarnya dari Pak Anies untuk siapapun yang mencoba menjegalnya. Gitu. Ya, intinya kita sebagai rakyat daripada negara ini punya hak untuk bekerja dan bebas melaksanakan kegiatan-kegiatan kita sebagai makhluk sosial. Ya,
Kita kembali misalnya ke UUD 45. Pasal 33 tentang perekonomian menyebutkan ayat 1 bahwa perekonomian itu asasnya kebersamaan. Nah, tapi sementara sekarang kita lihat ada food estate, berjuta hektar tanah jadi pertanian yang kemudian pun gagal juga gitu kan. Jadi artinya tidak dilaksanakannya misalnya penyebaran pupuk bagi petani. Nah, itulah adalah sebenarnya program ayat 1 perintah Undang-Undang 45 ayat 1 adalah kita berhak untuk berusaha sebebas-bebasnya dengan asas secara kebersamaan. Itu yang harusnya kita ayat 1 Undang-Undang 45 pasal 33. Nah, ayat 2-nya adalah tentang bagaimana rakyat ini diberikan ruang kerja seluas-luasnya melalui BUMN dan BUMD. Jadi BUMN dan BUMD itu tujuannya adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat kita. Karena disebutkan bahwa seluruh kegiatan yang bersifat yang penting untuk negara itu harus dikuasai oleh negara gitu lewat BUMN dan BUMD tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengenai sumber daya alam kita harus sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat kita, gitu kan? Ini cocok banget jadi Menteri Bidang Ekonomi nih, Bang Hendrazon. Iya, karena sebagai saudagar Minang juga. Karena Undang-Undang Dasar kita ayat 1, 2, 3 ini sekarang sepertinya dianggap nggak laku. Padahal itu masih relevan. Sangat relevan. Masih sangat relevan, cuma pemahamannya yang harus diperbaharui. Nah itu kira-kira itu. Wah ya, jadi kembali ke soal alumni ya. Jadi ini Trisakti firm ya. Sebenarnya nggak semua alumni Trisakti kan sebenarnya. Atau mungkin sebagian besar kita nggak tahu. Tapi yang jelas bahwa di sana juga ada yang membuat seperti itu. Jadi alumni Trisakti ini sekarang udah mulai ya. Sebenarnya bukan hanya karena sosok Anies Baswedan ya gitu ya Pak ya. Tapi kita ingin Indonesia yang lebih baik gitu ya. Betul, karena kita perlu perubahan. Perubahan. Dan sejarah Trisakti sebenarnya sepanjang perjalanan hidup dari sejak lahirnya memang selalu menjadi agen perubahan. Itu masalahnya. Iya kan. Kalau 20 tahun lalu dengan reformasinya, ya, tahun ini harusnya Trisakti juga menjadi agen pembaharuan. Nah ini kira-kira kita harapkan kita yang udah senior, yang alumni ini memberi inspirasi kepada yang masih mahasiswa. Ayo kita jadikan Trisakti sebagai agen perubahan. Caranya adalah mahasiswa mengawasi pemilu. Ya, kita harus ajak mahasiswa untuk bangkit kembali, untuk jangan diam saja, ya. Kawal pemilu tersebut. Buatlah kelompok-kelompok untuk mengawal pemilu ini supaya bisa berjalan secara jujur dan adil. Dan mengawal pemilu bukan berarti mahasiswa itu harus berpihak pada salah satu capres atau salah satu partai. Tidak. Kita ingin fair aja pemilunya, seperti itu kan? Betul. Kita mengatakan Anies Baswedan karena kita sudah melihat secara nasional bagaimana beliau disambut di seluruh Nusantara ini gitu kan. Artinya mereka secara de facto adalah sudah di hati rakyat. Cuman masalah de jure-nya saja yang belum berjalan. Nah, ini yang kita harus kawal. Ini sukses teman-teman untuk alumni Trisakti. Hari ini saya lihat banyak juga alumni Trisakti yang datang dan itu keren-keren orangnya. Jadi saya bisa melihat bedanya ya dengan yang lain ya. Kalau Trisakti itu orangnya keren-keren ya, yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng dan sukses-sukses ya. Alhamdulillah. Seperti ini saudagar Minang punya pasar. Beliau bukan hanya punya toko di pasar, tapi dia punya pasar. Alhamdulillah. Dan usaha-usaha lain, jadi banyak usaha ya, Bang Hendrazon ya. Ya, tapi lebih dari 50% usaha sosial sebetulnya. Ya. Nah ini yang menarik ya, jadi ketika udah jadi nggak pernah merasa sebagai social entrepreneur ya mana-mana, tapi sebenarnya Bang Hendrazon adalah seorang social entrepreneur karena 50% usahanya adalah sosial, tapi rezekinya datang terus ya, malah tambah terus ya. Insya Allah rahmat Allah itu turun bersama dengan keikhlasan kita membantu orang lain. Nah, ini bagian daripada pekerjaan ini pun adalah bagian daripada memberikan kemaslahatan bagi rakyat lebih besar, banyak. Karena kita melihat sendiri bagaimana banyak rakyat kita yang sebenarnya petani terdesak, nelayan terdesak, yang berdagang pun sulit gitu kan. Nah, itu menjadi panggilan hati kita yang kita harus melakukannya dengan disebut fardu kifayah. Fardu kifayah. Ya, jadi artinya apakah itu berhasil atau nggak berhasil,
tapi kita udah menggugurkan kewajiban kita sebagai bagian dari kelompok masyarakat untuk berjuang. Nah itu penting teman-teman. Jadi jadikan perjuangan itu sebagai fardu kifayah. Bayangkan kalau semua ini untuk khusus umat Muslim tentunya ya. Mohon maaf kepada umat yang lain, tapi di Muslim itu ada soal itu. Jadi kalau umat Muslim di Indonesia menganggap perjuangan membela kebenaran ya, membela keadilan, dan melawan kezaliman ini sebagai sebuah fardu kifayah, wah mungkin nggak akan ada tuh oligarki yang agak nyeleneh itu ya. Ya sebenarnya kalau hidup berbangsa-bangsa bergaul di antara dunia-dunia lain itu, maksudnya dunia luar ya, dunia bangsa-bangsa lain, ya yang disebut oligarki itu ya oke-oke saja ya, karena kadang-kadang dibutuhkan suatu kekuatan secara kebersamaan itu. Asal bisa berlaku baik. Nah, asalkan bisa kita mengendalikan mereka. Bukan kita ini kendalikan. Nah, permasalahan kita sekarang kita dikendalikan oligarki. Nah, jadi kita perlu pemimpin yang kuat. Yang bukannya anti dengan oligarki, tapi kita mengendalikan oligarki bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya saya jadi ingat di era Pak Harto itu pengusaha-pengusaha yang katanya oligarki itu nggak berani itu macam-macam teman-teman. Tapi setelah Pak Harto diturunkan tempatnya, udah mulai macam-macam. Nah kita perlu pemimpin yang pemberani. Ini benar kita dukung pernyataan Pak Jokowi di Musra kalau nggak salah. Perlu pemimpin yang berani. Ya, kita setuju banget itu. Dan kita juga setuju dengan kata-kata Pak Anies waktu di tenis indoor, berani karena benar. Ya, berani karena benar, betul. Dan sebelumnya karena kita berbaik hati. Ya, jadi orang yang baik itu tentunya benar. Nah, karena baik dan benar maka dia berani menyatakan kebenaran dan kebaikannya itu. Gitu. Iya. Oke teman-teman, jadi tetap jaga persatuan dan kita yakin pemilu akan berlangsung dengan jujur dan adil. Kita yakin aja, kita positive thinking aja, tapi tetap kita jaga dengan menempatkan saksi-saksi di TPS. Kalau teman-teman ingin ikut juga terlibat, teman-teman alumni Trisakti bisa hubungi AFTA. Alumni Trisakti for Anies dengan Bang Hendra Zon. Ya, silakan. Tapi tidak hanya untuk mahasiswa Trisakti. Seluruh gerakan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke perlu mengawalnya. Makanya kita juga menggandeng APTSI. Ya, alumni perguruan tinggi seluruh Indonesia. Mereka alumni dan alumni ini akan menghimbau kepada adik-adik mahasiswa. Kita akan menggerakkan semua mahasiswa di seluruh daerah ini untuk ikut aktif, mempunyai kewajiban moral menegakkan pemilu yang jujur dan adil. Ya oke teman-teman, saya selalu senang bertemu dengan orang-orang seperti Bang Hendra Zon ini karena beyond kewajibannya, padahal harusnya sudah cukup. Abang udah lumayan ya usahanya, udah punya macam-macam, tapi abang masih masih repot-repot aja ngurusin ini. Bukan repot-repot, ini panggilan kewajiban. Fardu kifayah. Nggak pernah merasa repot ya bang? Enggak. Alhamdulillah. Karena hidup ini memang harus bergerak dan bekerja, karena kita mencari amal saja. Amal. Insya Allah memang karena itu. Insya Allah karena itu. Baik teman-teman, demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Hendra Zon, ketua dari alumni Trisakti for Anies dan juga pegiat di realis APTSI dan juga seorang saudagar Minang, banyak sekali posisinya di organisasi sosial. Semoga konten ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.